tentu sebagai hak dasar di sini pendidikan itu harus didukung oleh semua komponen. Baik. Ya, orang tua, pemerintah, itu bahkan masyarakat sekeliling sebagai stakeholder yang perlu untuk membantu mendukung menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. Nah, kalau kita lihat dalam konsep Islam itu disebut bahwa rumah itu merupakan madrasatul ula. Ya, artinya rumah itu merupakan sekolah paling utama sebelum sekolah-sekolah yang lain. Nah, di sini menggambarkan bahwa keberhasilan anak itu bukan ada di sekolah, tapi dimulai dari pendidikan yang diajarkan dalam rumah. Nah, sehingga tentu bahwa peran orang tua itu memang sangat penting. Nah, dibantu oleh pemerintah dalam hal ini sekolah, kemudian masyarakat, stakeholder lainnya. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau secara terperinci sendiri, tugas guru itu seperti apa, dan juga kemudian secara terperinci lagi seperti apa peran orang tua dalam pendidikan, boleh Pak? Ya, jadi kalau kita bagi di sini, katakanlah siswa itu merupakan anaknya orang tua, dan ketika anaknya di sekolah maka siswa itu merupakan anak kita, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Pembagian kuota jam itu tidak menjadi suatu patokan bahwa anak harus belajar di rumah sekian dan anak harus belajar di sekolah itu sekian, tapi tentunya bahwa ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang di sini tidak bisa kita rincikan. Orang tua tugasnya apa, perannya, kemudian sekolah itu perannya apa. Tapi pada hakikatnya bahwa pendidikan ini mengajarkan tentang 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Dan ini merupakan tanggung jawab semua orang tua tanpa harus kita rincikan orang tua apa, sekolah apa. Yang pertama itu kompetensi afektifnya. Jadi peran pendidikan baik di sekolah maupun rumah itu harus mampu menciptakan karakter anak yang baik. Itu perilaku anak yang baik, sopan santun, rukun, menghargai budaya, menghargai nilai-nilai sosial. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara rumah dan sekolah, gitu ya. Ya, termasuk lingkungan juga. Kemudian tanggung jawab yang kedua, kompetensi yang kedua yang harus dimiliki seorang anak yang merupakan tanggung jawab kita semua, yaitu kompetensi kognitifnya, kemampuan nalar berpikir anak ini. Kemudian yang ketiga itu skill terkait dengan apa? Kemampuan psikomotor anak. Kemampuan psikomotor anak. Anak memiliki skill apa sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri anak tersebut, gitu. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada konsep yang tadi bahwa bagaimana kita membagi peran antara siswa dan orang tua, salah satu yang tadi disampaikan, orang tua harus memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Dalam hal komunikasi sendiri bersama dengan orang tua itu seperti apa yang selama ini dibangun oleh Man Alor? Ya, untuk komunikasi dengan orang tua kami memiliki 2 metode. Yang pertama itu metode klasik, di situ kami undang pada momen-momen tertentu. Tapi yang kedua itu kita memanfaatkan teknologi. Jadi untuk di Man Alor sendiri saya coba kembangkan teknologi pembelajaran. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan blended learning. Jadi ada dual pembelajaran, ada pembelajaran tatap muka dan ada pembelajaran daring yang di situ langsung dikontrol oleh orang tua. Gitu. Dengan memanfaatkan website pembelajaran, dengan learning management system, kemudian dengan e-learning, kemudian dikontrol dengan menggunakan grup-grup WhatsApp pembelajaran, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua itu dia berjalan terus. Katakanlah anak hari ini sakit, tidak masuk, maka tetap anak bisa belajar di rumah menggunakan media yang sudah disiapkan dan itu dikelola langsung oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi tidak lagi oleh admin sekolah, admin madrasah, tapi setiap guru bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi yang sudah kami kembangkan di MAN. Jadi kalau untuk penerimaan dari orang tua sendiri baikkah, dan apakah semua orang tua juga sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada? Sangat respon, gitu. Orang tua sangat respon, mereka berterima kasih karena selama ini mereka terkadang tidak tahu anaknya itu datang sekolah sampai atau tidak, tapi melalui pemanfaatan website pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran lainnya, orang tua selalu kontrol aktif, gitu ya. Anaknya sampai di sekolah, kemudian dari hasil pembelajaran itu disampaikan kembali, diinformasikan kembali kepada orang tua itu. Ya, walaupun memang belum 100% karena
Ini terkait dengan keterbatasan orang tua, profesi orang tua. Mungkin ada yang di laut, kemudian ada yang di gunung, di kebun dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ini bisa memenuhi harapan kami. Siap. Bahwa pendidikan ini tidak kami jalankan sendiri, tapi pendidikan kami jalankan bersama masyarakat dan orang tua. Siap, luar biasa. Jadi selain komunikasi mengenai pembelajaran lewat digital yang ada, tentu hal-hal yang berkaitan dengan anak kita sendiri bisa di-share ya lewat media yang ada. Media yang disiapkan. Oke, ini sangat terbantu. Jadi tidak perlu lama-lama begitu ketika ada sesuatu yang mungkin orang tua menanyakan kondisi anaknya atau seperti apa begitu perkembangannya bisa disampaikan, dan sebaliknya guru juga bisa menyampaikan, oh anak ini di bagian ini dia belum mampu, tolong ya Bapak Ibu terus dampingi anak itu. Betul, seperti itu. Oke, luar biasa. Bagaimana nih yang terakhir saja sedikit Bapak Kepala Man bisa ditanggapi, tentu tidak keberatan ya begitu ketika dikritik ataupun juga ada masukan, itu sangat baik tentu untuk perkembangan pendidikan secara khusus di Man Alor. Ya, yang pasti bahwa apa yang disampaikan Pak Sahnan sebagai pemerhati pendidikan itu memang kondisi fakta ya yang terjadi di semua lembaga pendidikan itu. Jadi ya kita di MAN jumlah siswa kita saat ini itu 1161 siswa dengan kekuatan tenaga pendidik dan kependidikan PTK-nya itu sebanyak 100 orang. Nah, ini tentu masih kurang dari harapan yang seharusnya. Tidak berimbang dengan jumlah siswa ya. Dengan jumlah siswa. Sehingga terkait dengan peran kolaborasi yang saat ini kita bicarakan, di situ saya coba membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar. Kemudian terbentuklah Forum Masyarakat Peduli Madrasah. Yang kebetulan anggotanya itu berasal dari masyarakat sekitar. Tokoh ada Bapak Marhum Gorang, kepala SD Binongko, kemudian tokoh-tokoh muda yang ada di situ, dan mereka memiliki peran yang cukup baik. Ketika anak datang terlambat mereka arahkan, ketika anak lompat pagar keluar maka mereka arahkan kembali, ketika ada perkelahian atau anak yang nongkrong maka mereka arahkan kembali ke sekolah atau diarahkan untuk pulang. Nah, ini bagian dari kolaborasi yang memang sangat penting, bagaimana kita menciptakan suasana nyaman pembelajaran ramah anak, sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Bapak Sahnan itu memang bisa terwujudkan gitu. Karena memang ya banyak sekali kendala yang ada pada suatu lembaga, dan apabila ini tidak dibantu oleh orang tua dengan memberikan perhatian penuh, ya, memberikan kontrol yang baik, komunikasi dengan guru-guru di sekolah, maka ini tentu akan menjadi ya masalah untuk kita semua begitu. Betul. Sehingga yang tadi disebutkan ya, masukan, kritikan, saran itu memang sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita membangun lembaga ini semakin baik ke depan. Baik, orang tua bisa mendamping ya, sehingga model perilaku anak-anak ini tertib begitu. Kalau tertib di rumah saya yakin ya, kalau di sekolah istilahnya kalau bahasa kasarnya ya, kamu tidak malu-maluin mama sama papa gitu, dengar-dengaran begitu. Jam sekolah ya sekolah, tidak lompat pagar begitu. Oke, luar biasa. Memang kendala-kendala seperti itu dihadapi karena memang salah satu faktornya adalah memang tenaga tidak berimbang dengan jumlah siswa yang ada. Oke, luar biasa. Nah, kita lebih kepada SDM di sekolah dulu nih Bapak ya. Seperti apa sih sekolah Man Alor ini kemudian merencanakan pengembangan SDM guru dan juga staf yang ada? Jadi memang sesuai visi kita, moto yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu dalam bidang pendidikan ini untuk menciptakan madrasah mandiri dan berprestasi. Ya, itu moto nasional, madrasah mandiri berprestasi. Nah, untuk mewujudkan madrasah mandiri berprestasi, maka di sini satu poin penting yang saat ini sedang kami lakukan yaitu membangun kemitraan. Ini kolaborasi ini. Tentu di sini yang kami lakukan ini tidak hanya untuk bagaimana kita siapkan kognitif anak, kemampuan berpikir anak, tetapi yang lebih kita utamakan di sini bagaimana anak memiliki skill. Nah, mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan SDM guru maupun juga kemudian kolaborasi guru dan orang tua yang menjadi penekanan dari Bapak Kepala sendiri, seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, untuk yang pertama terkait dengan pengembangan SDM guru, itu yang saya tekankan untuk guru-guru saya khususnya atau secara umum guru-guru di wilayah Kabupaten Alor untuk mewujudkan visi tujuan pemerintah Kabupaten Alor, mewujudkan Alor pintar.
maka guru yang terbaik, ya, orang yang layak menjadi guru adalah guru yang terus untuk belajar. Oke. Nah, jadi kita sebagai guru jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Tapi kita harus terus belajar dan belajar. Itu yang pertama. Kemudian untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk pengguna jasa madrasah, jasa sekolah-sekolah yang ada, kami tidak mengharapkan banyak dari Bapak Ibu orang tua. Tapi yang kami harapkan adalah Bapak Ibu jaga perilaku anak di rumah, kawal akhlak mereka, kawal tata krama mereka dengan baik di rumah, dan berikan tanggung jawab kepada kami untuk mengisi pikiran mereka, mengisi otak mereka, mengisi ruh mereka, mengisi jasad mereka dengan skill-skill yang ada sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena kalau perilaku anak, tata krama anak, sopan santun anak itu yang merupakan hal dasar di dalam rumah, ini tidak dimiliki oleh seorang anak di sekolah, seseorang anak, maka itu akan menjadi masalah bagi kita dalam menjalankan tugas kita di sekolah. Seperti tadi sudah diajak oleh Bapak pemerhati, ini luar biasa ya. Dan kita juga sangat bersyukur sekali di mana dari Man Alor ini anak-anak yang luar biasa selalu berbagi di program Sore Ceria RRI Stasiun Produksi Alor, dan kita bangga sekali. Dan ketika anak-anak kita seperti ini dari sekolah merasa bangga, semakin semangat menciptakan generasi yang luar biasa, dan tentu juga jadi kebanggaan orang tua. Saya kemarin dalam candaan saya ketika adik-adik datang ke sini ke studio, saya bilang, wah kalian dijebak ya? Kami tidak bisa dijebak. Wah, ini mental yang luar biasa, walaupun itu cuma candaan saya sih sebenarnya awalnya, tapi mereka dengan tegas mengatakan seperti itu, dan salut, keren Man Alor, luar biasa. Oke, mungkin Bapak Kepala mau tambahkan sedikit sebelum kita akhiri? Ya, satu statement terakhir mungkin untuk guru-guru semua. Bahwa metode dan teknik pembelajaran itu lebih bagus, lebih baik daripada materi yang kita siapkan. Tetapi seorang guru itu lebih baik dari metode yang apapun yang akan kita jalankan. Dan ruh seorang guru atau jiwa seorang guru itu akan lebih baik daripada guru itu sendiri. Mengapa? Karena ada guru yang tidak memiliki ruh sebagai seorang guru, hanya sebatas nama guru, tapi tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada siswanya. Sehingga mari kita sebagai guru memiliki tanggung jawab besar. Jadikan nama kita, profesi kita sebagai guru tidak hanya pada nama, tetapi pada ruh kehidupan kita. Luar biasa. Baik. Ya, dipanjang-luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor ya, di frekuensi FM 97,2 MHz. Juga untuk Anda yang mungkin saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui audio streaming, juga melalui RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya, teruslah bersemangat untuk setiap aktivitas Anda di hari ini, tentu apapun profesi Anda. Luar biasa hari ini di Dialog Alor Pagi kita ada ya berbincang mengenai bidang pendidikan, di mana kita akan sama-sama membahas mengenai kolaborasi guru dan orang tua dalam menyiapkan STM yang handal. Seperti kita ketahui dan tentu kita sepakat bahwa dalam dunia pendidikan ini ada peran guru dan orang tua. Keduanya memiliki peran yang tentu saling melengkapi dalam membimbing, mendukung, dan juga memaksimalkan potensi anak. Guru berperan dalam membimbing dan mengajar anak di lingkungan sekolah, sementara orang tua berperan sebagai pendamping sehari-hari dan model perilaku bagi anak. Untuk lebih jauhnya, pendengar RRI saat ini sudah hadir di studio bersama kita. Yang pertama ada Pak Hadi A.A. Kamis SH selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Alor, dan juga hadir pula bersama kita pagi hari ini Pak Sahnan Ahmad selaku Pemerhati Pendidikan. Selamat pagi Bapak-bapak yang luar biasa. Selamat pagi. Bapak Sahnan belum kedengaran nih suaranya. Selamat pagi. Bagaimana? Bisa dekat sedikit dengan mikrofonnya biar suara kita sampai diapui, sampai di mana ya? Di mana-mana di bumi Nusa Kenari ini bisa terdengar, bahkan di Nusantara dan juga belahan dunia manapun begitu ya. Luar biasa. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah.
sehat. Sehat. Oke, luar biasa. Selamat datang yang pasti di studio ini, Bapak Kepala. Masih baru pertama kali atau sudah beberapa kali hadir di sini? Ya, alhamdulillah baru pertama kali. Luar biasa ya, Bapak Sahnan juga ya. Oke, luar biasa. Semoga berkesan. Pengalaman pertama ya, bisa sharing bersama RRI langsung dari studio RRI Stasiun Produksi Alor. Baik, sebelum kita masuk ke topik kita, izin ya Pak Adi, di Man Alor ini kemarin atau beberapa waktu lalu ada kegiatan ya, ini luar biasa sekali, ada kegiatan bareng KPU Alor yang gelar nobar Kejarlah Janji di Man Alor. Selain itu juga dalam bulan gelar berbagai lomba juga ya, menarik dalam bulan bahasa, benarkah demikian? Iya, betul sekali. Ini yang disebut dengan kolaborasi. Siap. Karena kolaborasi ini, madrasah atau sebuah lembaga pendidikan itu tentu dia tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menciptakan suatu generasi yang handal, generasi yang berkualitas tanpa dia melakukan analisis terhadap kekurangan lembaga itu. Mungkin apa yang perlu dia penuhi, sehingga dibutuhkan adanya kolaborasi, kerjasama antara madrasah, orang tua, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga instansi yang perlu mendukung untuk kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Baik. Kegiatan-kegiatan ini berjalan lancar Pak ya? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ya, karena kebersamaan kita, dukungan dari stakeholder masyarakat. Siap. Luar biasa sekali, dan tentu kita apresiasi ya, kalau tadi kata Bapak Kepala ini baru pertama kali hadir di studio, tetapi anak-anaknya yang luar biasa ya, putra-putri terbaik dari Man Alor sendiri sudah sering ke studio dan berbagi. Ini sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru yang ada di sana, peran kepala juga di sana, luar biasa, bisa menciptakan generasi-generasi yang sangat luar biasa sekali. Saya mau ke Pak Sahnan dulu nih, kita dengar suara Ayah. Selamat pagi. Mohon izin. Boleh ini suaranya Ayah belum terlalu kedengaran dengan jelas. Boleh. Oke. Selamat pagi. Sudah. Oke, syukur sudah ya. Boleh di awal kebersamaan ini juga, selain kabar gembira yang tadi sudah dibagikan oleh Bapak Kepala Man, sejauh mana Bapak melihat perkembangan pendidikan mungkin secara umum dan juga secara khusus di wilayah Kabupaten Alor? Baik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menggerakkan kita punya hati. Bagaimana kita upayakan kita punya anak-anak itu harus handal. Yang pertama, kadang-kadang kita melihat ini orang tua lebih duluan ke kantor, baru anak-anak ke sekolah. Jadi ketika kalau anak-anak sampai perjalanan, pasti ada orang tua lebih duluan, pasti ada hal-hal yang kurang bagus, makanya anak-anak tidak sampai di sekolah, langsung mereka pulang. Oleh karena itu, kita sebagai peran orang tua, marilah kita sama-sama mendukung antara pendidikan ini sehingga anak-anak itu bisa berkualitas bangsa dan negara. Yang kita perlu sampaikan kepada anak-anak, bahwasanya di hari pagi itu harus kita lebih duluan antar anak-anak sekolah ke sekolah masing-masing. Barulah kita berangkat, kita tugas masing-masing, sehingga ada peranan bersama anak-anak dengan orang tua. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Oke, dan fasilitas, kalau mengenai fasilitas sih kita bersyukur juga ya bahwa dunia pendidikan saat ini sangat maju, sangat maju. Baik, saya kembali ke Pak Kepala Man dulu. Mungkin di awal ini juga boleh menjelaskan kepada kita, tadi sekilas sudah saya sampaikan dan tentu kita sepakat, seperti apa sih, mengapa juga kemudian ya, mungkin ada yang bertanya nih orang tua ya, kan anak kita sudah sekolahkan, itu kan tugas guru-guru di sekolah, tetapi kok orang tua dikatakan juga harus ada hubungan ini antara guru dan orang tua. Jadi sebagaimana kita pahami semua ya, kita ketahui bahwa pendidikan ini merupakan hak dasar, gitu ya, hak dasar setiap individu. Bahkan dalam konsep-konsep keagamaan itu disebut bahwa pendidikan ini harus dimiliki seseorang itu sejak anak itu dilahirkan sampai masuk ke liang kubur. Artinya itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya ya pendidikan, dan
bagi generasi suatu bangsa, suatu bangsa, suatu negara itu. Nah, tentu sebagai hak dasar di sini pendidikan itu harus didukung oleh semua komponen, Baik. ya, orang tua, pemerintah, itu bahkan masyarakat sekeliling sebagai stakeholder yang perlu untuk membantu mendukung menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. Nah, kalau kita lihat katakanlah dalam konsep keagamaan, katakanlah dalam konsep Islam itu disebut bahwa rumah itu merupakan madrasatul ula. Ya, artinya rumah itu merupakan sekolah paling utama sebelum sekolah-sekolah yang lain. Nah di sini tergambarkan bahwa keberhasilan anak itu bukan ada di sekolah, tapi dimulai dari pendidikan yang diajarkan dalam rumah. Nah, sehingga tentu bahwa peran orang tua itu memang sangat penting. Nah, dibantu oleh pemerintah dalam hal ini sekolah, kemudian masyarakat, itu stakeholder lainnya. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau secara terperinci sendiri, tugas guru itu seperti apa, dan juga kemudian secara terperinci lagi seperti apa peran orang tua dalam pendidikan, boleh Pak? Ya, jadi kalau kita bagi di sini, katakanlah siswa itu merupakan anaknya orang tua, dan ketika anaknya di sekolah maka siswa itu merupakan anak kita, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Pembagian kuota jam itu tidak menjadi satu patokan bahwa anak harus belajar di rumah sekian dan anak harus belajar di sekolah itu sekian, tapi tentunya bahwa ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang di sini tidak bisa kita rincikan. Orang tua tugasnya apa, perannya, kemudian sekolah itu perannya apa. Tapi pada hakikatnya bahwa pendidikan ini mengajarkan tentang tiga skill atau tiga kemampuan, ya, tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Dan ini merupakan tanggung jawab semua orang tua tanpa harus kita rincikan orang tua apa, sekolah apa. Yang pertama itu kompetensi afektifnya. Jadi peran pendidikan baik di sekolah maupun rumah itu harus mampu menciptakan karakter anak yang baik. Itu perilaku anak yang baik, sopan santun, rukun, menghargai budaya, menghargai nilai-nilai sosial. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara rumah dan sekolah. Gitu ya. Ya, termasuk lingkungan juga. Kemudian tanggung jawab yang kedua, kompetensi yang kedua yang harus dimiliki seorang anak yang merupakan tanggung jawab kita semua, yaitu kompetensi kognitifnya, kemampuan nalar berpikir anak ini. Kemudian yang ketiga itu skill terkait dengan kemampuan psikomotor anak. Kemampuan psikomotor anak. Anak memiliki skill apa sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri anak tersebut. Gitu. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada konsep yang tadi bahwa bagaimana kita membagi peran antara siswa dan orang tua. Salah satu yang tadi disampaikan, orang tua harus memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Ya, satu contoh tadi Bapak pengamat sampaikan, ya minimal orang tua melepaskan anak keluar dari rumah, baru kemudian orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga di situ yakin bahwa anak ini sampai sekolah. Kemudian kita di sekolah kita akan menggunakan berbagai media untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan amanah yang orang tua berikan kepada kami di sekolah. Oke, baik. Boleh sekali lagi Bapak Sahnan selaku pengamat pendidikan bisa menggambarkan lagi kondisi-kondisi kenyataan yang terjadi. Apakah kemudian orang tua walaupun tadi tidak bisa terperinci, tetapi ada beberapa poin yang disampaikan Bapak Kepalaman ini bisa digambarkan Bapak Sahnan? Terima kasih. Yang pertama, kita sebagai manusia, tentu harapan-harapan kita dan cita-cita kita itu anak itu besok harus berhasil. Siap. Oleh karena itu saya mengajak warga Kabupaten Alor yang lebih diutamakan itu adalah pendidikan. Kalau sebagai orang tua kan sudah kerja. Bagaimana dia usaha supaya dia anak itu bisa berhasil? Ya mari kita saling mendukung. Antara anak, antara bapak, antara ibu. Apalagi sekarang ini ibu sudah kerja di kantor lain, bapak juga sudah aktivitas lain, anak juga jalan lain. Kadang-kadang kalau saya keluar itu kan anak-anak berjajar di totor karena tidak sampai di sekolah. Kadang saya tanya kenapa kita tunggu oto kendaraan. Oleh karena itu marilah kita coba orang tua membangun
artinya bagaimana kerepotannya Bapak harus mendukung anak sehingga anak itu bisa sampai di lokasi seperti sekolah, madrasah, MTS, SMP, SMA, semua kita punya sekolah lah, semua kita punya pendidikan. Oleh karena itu marilah saya menghimbau sekali lagi warga Alor, kalau bisa pentingkanlah anak dulu. Kadang-kadang anak ini berseberangan jalan tabrakan. Itu kesalahannya fatal di orang tua. Karena orang tua tidak mengantar sampai anak ke tempat tujuan. Jadi hari ini saya sebagai orang tua siswa, orang tua murid, saya sampaikan, di mana-mana orang tua dengar saya sampaikan ini, tolong kita sama-sama antisipasi mendukung kegiatan pendidikan ini, karena pendidikan ini kan utama. Yang jadi presiden karena pendidikan, yang jadi menteri karena pendidikan. Pendidikanlah yang bisa mengatur kita ini, Presiden Bapak Joko Widodo dengan seluruh kabinet-kabinet yang ada di pusat. Oleh karena itu kita sekarang mendidik anak kita yang dari awal, dari dini, sehingga mereka juga berpacu untuk ke sana. Cita-cita mereka bisa dokter, bisa menteri, bisa presiden. Harapan saya seperti itu. Yang kedua, anak-anak harus kita guru-guru perhatikan. Karena kadang-kadang anak-anak sampai di sekolah, guru-guru juga punya aktivitas yang tinggi, makanya anak-anak itu kan diterlantarkan. Sebenarnya guru itu berhak bagaimana anak itu sudah masuk ke belum. Kadang-kadang saya lihat seperti itu, karena siswanya paling banyak di Kalabahi, makanya seperti itu. Jadi marilah coba saya ajak sama teman-teman guru, jangan kurang hati, jangan sakit hati. Mari kita membangun Alor ini sebagai Nusa Kenari yang indah, damai, tercinta, aman, dan nyaman. Amin. Terima kasih. Amin ya, diakhiri dengan amin untuk semua hal baik, itu luar biasa. Bagaimana nih, yang terakhir saja sedikit Bapak Kepala Man bisa ditanggapi, tentu tidak keberatan ya begitu ketika dikritik ataupun juga ada masukan, itu sangat baik tentu untuk perkembangan pendidikan secara khusus di Man Alor. Ya, yang pasti bahwa apa yang disampaikan Pak Sahnan sebagai pemerhati pendidikan itu memang kondisi fakta ya yang terjadi di semua lembaga pendidikan itu. Jadi ya kita di MAN jumlah siswa kita saat ini itu 1161 siswa dengan kekuatan tenaga pendidik dan kependidikan PTK-nya itu sebanyak 100 orang. Nah, ini tentu masih kurang dari harapan yang seharusnya. Tidak berimbang dengan jumlah siswa ya. Dengan jumlah siswa. Sehingga terkait dengan peran kolaborasi yang saat ini kita bicarakan, di situ saya coba membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar. Kemudian terbentuklah Forum Masyarakat Peduli Madrasah. Nah, kita punya di Man Alor itu punya satu forum Masyarakat Peduli Madrasah yang kebetulan anggotanya itu berasal dari masyarakat sekitar. Tokoh ada Bapak Marhum Gorang, kepala SD Binongko, kemudian tokoh-tokoh muda yang ada di situ, dan mereka memiliki peran yang cukup baik. Ketika anak datang terlambat mereka arahkan, ketika anak lompat pagar keluar maka mereka arahkan kembali, ketika ada perkelahian atau anak yang nongkrong maka mereka arahkan kembali ke sekolah atau diarahkan untuk pulang. Nah, ini bagian dari kolaborasi yang memang sangat penting, bagaimana kita menciptakan suasana nyaman pembelajaran, ramah anak, sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Bapak Sahnan itu memang bisa terwujudkan gitu. Karena memang ya banyak sekali kendala yang ada pada suatu lembaga, dan apabila ini tidak dibantu oleh orang tua dengan memberikan perhatian penuh, ya, memberikan kontrol yang baik, komunikasi dengan guru-guru di sekolah, maka ini tentu akan menjadi ya masalah untuk kita semua begitu. Betul. Sehingga yang tadi disebutkan ya masukan, kritikan, saran itu memang sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita membangun lembaga ini semakin baik ke depan. Baik, orang tua bisa mendamping ya
sehingga model perilaku anak-anak ini tertib begitu. Kalau tertib di rumah saya yakin ya, kalau di sekolah istilahnya kalau bahasa kasarnya ya, kamu tidak malu-maluin mama sama papa gitu, dengar-dengaran gitu. Jam sekolah ya sekolah, tidak lompat pagar begitu. Oke, luar biasa. Memang kendala-kendala seperti itu dihadapi karena memang salah satu faktornya adalah memang tenaga tidak berimbang dengan jumlah siswa yang ada. Tenaga tidak berimbang dengan jumlah siswa, ruang kelas pun tidak berimbang dengan jumlah siswa. Sehingga untuk khusus kita di MAN ini kita laksanakan pembelajaran dalam 2 shift gitu. Pagi jam 7 sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 4 sore. Sehingga ini menguras banyak tenaga guru-guru gitu, banyak tenaga. Sehingga memang perlu kolaborasi, ini sangat penting ya. Kolaborasi sangat penting dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua. Itu bahkan yang sudah dilakukan itu saya coba membangun komunikasi dengan kemitraan dengan pemerintah setempat. Dengan lurah Kalabahi, lurah Binongkonya, kemudian dengan babinsanya, ini Babin Kamtipmas untuk kelurahan Binongko, kemudian dengan beberapa kepala dinas. Ini tentunya ini kita lakukan untuk yang tadi, peningkatan sumber daya manusia di sela-sela kekurangan yang kita miliki gitu. Oke, luar biasa. Nah, kita lebih kepada SDM di sekolah dulu nih, Bapak ya. Seperti apa sih sekolah MAN Alor ini kemudian merencanakan pengembangan SDM guru dan juga staf yang ada? Ya, jadi memang sesuai visi kita, moto yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu dalam bidang pendidikan ini untuk menciptakan madrasah mandiri dan berprestasi. Ya, itu moto nasional, madrasah mandiri berprestasi. Nah, untuk mewujudkan madrasah mandiri berprestasi, maka di sini satu poin penting yang saat ini sedang kami lakukan yaitu membangun kemitraan. Ini kolaborasi ini. Yang sudah kami lakukan mencoba membangun kemitraan dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, dengan Dinas Infokom itu sendiri, dengan pemerintah kecamatan, dengan puskesmas, Kenarilang, dan beberapa instansi lainnya. Tentu di sini yang kami lakukan ini tidak hanya untuk bagaimana kita siapkan kognitif anak, kemampuan berpikir anak, tetapi yang lebih kita utamakan di sini bagaimana anak memiliki skill. Anak memiliki skill, memiliki keterampilan itu, sehingga sering saya katakan di beberapa kepala dinas kemitraan termasuk kepala dinas perikanan Kabupaten Alor itu bahwa untuk menciptakan alur sehat, alur kenyang, alur pintar, itu sasaran utamanya seharusnya ada di sekolah gitu ya. Karena generasi yang saat ini bisa mengubah itu adalah generasi SMA, ya, SMA, MAN maupun SMK, gitu ya. Menciptakan peluang kerja bagi mereka, melakukan bimbingan pelayanan bagi mereka, mendampingi mereka, sehingga dari hasil kerjasama kami dengan Dinas Perindustrian itu kami dikasih masukan coba buka keterampilan. Maka di tahun 2022 itu kami coba membuka keterampilan tata busana di situ. Ya, dan alhamdulillah sangat banyak peminatnya dan output maupun outcome-nya dapat kita rasakan. Anak memiliki skill, ya, memiliki kemampuan dasar, sehingga katakanlah ketika anak tamat, ya, selesai dari MAN, ketika memiliki modal melanjutkan kuliah, dia akan melanjutkan. Tapi kalau memang tidak memiliki modal karena keterbatasan ekonomi dan lain-lain, maka anak sudah mandiri, memiliki keterampilan tata busana, kemudian elektro, ada robotik, ada jurnalistik, dan yang terbaru jurnalistik itu semalam kita diberikan panggung khusus dari Gereja Pola, bagaimana untuk kita hadir di situ dengan tim jurnalistiknya, dan ya alhamdulillah ada satu kebanggaan tersendiri bagi anak. Jurnalis MAN itu mampu mewawancarai Pak Bupati dengan baik, kemudian Ketua LPPD ya Pak Obed Bolang dengan baik, kemudian panitia peserta. Nah, ini yang tentu menjadi harapan kita ya ke depan itu. Luar biasa nih kolaborasi. Kalau dalam hal komunikasi sendiri bersama dengan orang tua itu seperti apa yang selama ini dibangun oleh MAN Alor? Ya, untuk komunikasi dengan orang tua kami memiliki 2 metode. Yang pertama itu metode klasik, di situ kami undang pada momen-momen tertentu. Tapi yang kedua itu kita memanfaatkan teknologi. Jadi untuk di MAN Alor sendiri saya coba kembangkan teknologi pembelajaran. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan blended learning.
Jadi ada dual pembelajaran, ada pembelajaran tatap muka dan ada pembelajaran daring yang di situ langsung dikontrol oleh orang tua gitu. Dengan memanfaatkan website pembelajaran, dengan learning management system, kemudian dengan e-learning, kemudian dikontrol dengan menggunakan grup-grup WhatsApp pembelajaran, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua itu dia berjalan terus. Katakanlah anak hari ini sakit tidak masuk, maka tetap anak bisa belajar di rumah menggunakan media yang sudah disiapkan dan itu dikelola langsung oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi tidak lagi oleh admin sekolah, admin madrasah, tapi setiap guru bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi yang sudah kami kembangkan di Mahat. Oke, jadi kalau untuk penerimaan dari orang tua sendiri baikkah, Ya, dan apakah semua orang tua juga sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada? Sangat respon, gitu. Orang tua sangat respon, mereka berterima kasih karena selama ini mereka terkadang tidak tahu anaknya itu datang sekolah sampai atau tidak, tapi melalui pemanfaatan website pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran lainnya, orang tua selalu kontrol aktif gitu ya. Oh, anaknya sampai di sekolah. Kemudian dari hasil pembelajaran itu disampaikan kembali, diinformasikan kembali kepada orang tua itu. Ya, walaupun memang belum 100% karena ini terkait dengan keterbatasan orang tua, profesi orang tua. Mungkin ada yang di laut, kemudian ada yang di gunung, di kebun dan lain sebagainya, tapi setidaknya ini bisa memenuhi harapan kami. Siap. Bahwa pendidikan ini tidak kami jalankan sendiri, tapi pendidikan kami jalankan bersama masyarakat dan orang tua. Siap, luar biasa. Jadi selain komunikasi mengenai pembelajaran lewat digital yang ada, tentu hal-hal yang berkaitan dengan anak kita sendiri bisa di-share ya lewat media yang ada. Media yang disiapkan. Oke, ini sangat terbantu. Jadi tidak perlu lama-lama begitu ketika ada sesuatu yang mungkin orang tua menanyakan kondisi anaknya atau seperti apa, begitu perkembangannya bisa disampaikan, dan sebaliknya guru juga bisa menyampaikan, oh anak ini di bagian ini dia belum mampu, tolong ya Bapak Ibu terus dampingi anak itu. Betul, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk SDM guru sendiri nih Pak, seperti apa yang ada di Man Alor? Kalau untuk SDM guru, memang kami di Man Alor ini secara umum sumber daya manusianya terpenuhi gitu ya. Walaupun memang ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak tersedia itu. Tapi yang menjadi kendala kami saat ini itu kami Man Alor itu man keterampilan, man plus keterampilan. Jadi dia bukan man reguler tapi merupakan man plus keterampilan yang kami diberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan beberapa program keterampilan. Ada elektro, ada multimedia, elektro multimedia, tata busana, robotik dan informatika. Nah, jadi kekurangan kami untuk terkait dengan SDM itu ada pada mata-mata pelajaran vokasi itu. Tapi ya alhamdulillah dengan talenta guru, dengan kemampuan guru selain mata pelajarannya, maka mereka bisa bawa anak-anak ini. Ada jurnalistik bisa berjalan baik, kemudian elektronya berjalan baik, gitu. Robotiknya berjalan baik, dan itu ditangani oleh guru-guru adaptif, guru-guru mata pelajaran umum. Luar biasa nih guru-gurunya, salut ya, multi nih ya, memperlengkapi diri sendiri dengan belajar mandiri, atau kemudian dari pihak sekolah juga menyediakan pelatihan atau pengembangan profesional begitu? Ya, kalau untuk yang pertama dari rekrutmen, gitu ya. Dari rekrutmen, model rekrutmen yang biasa saya lakukan itu sebelum saya kepala, kemudian saya jadi kepala, yaitu saya mencari guru yang memiliki kompetensi tambahan. Jadi ketika lamaran masuk, selain kita lihat kompetensinya, oh guru bahasa Indonesia, saya tidak perlu tanya bahasa Indonesianya, karena memang dia sekolahnya bahasa Indonesia. Yang saya tanya, apa kompetensi tambahan? Bisa menulis, bisa publikasi, menguasai IT, ya. Atau guru agama saya tanya, selain mengajar fikih, bisa mengajar bahasa Arab. Sehingga ketersediaan guru itu walaupun sedikit, tapi dia bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam. Nah, selain dari rekrutmen, maka biasanya saya lakukan bimbingan khusus. Jadi di MAN itu setiap hari saya punya jadwal bimbingan guru, dan bimbingan yang saya lakukan itu dia masuk ke bimbingan teknologi. Jadi saya lakukan bimbingan teknologi untuk penulisan, pengembangan website, kemudian
elektronya, multimedianya itu setiap hari ada jadwal untuk kita lakukan bimbingan, karena kita tidak bisa mengharapkan pemerintah 100% Siap. untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sekolah itu. Siap. Baik, luar biasa ya. Salut deh sama guru-guru yang ada di sana. Mereka memberikan arti lebih ya. Iya. Tidak hanya sesuai dengan pembelajaran yang mereka berikan, tetapi mereka juga harus punya keterampilan lebih untuk. Tapi kan tidak diforsil ya Bapak ya. Iya, tidak Lihatlah diforsir. kesejahteraan mereka. Iya, tentu itu. Luar biasa. Oke, baik. Tapi kalau untuk pengadaan tenaga sendiri itu karena memang stoknya itu tidak ada kah di kabupaten terbatas, ya, atau betul. karena memang kita terbatas anggaran? Ya, jadi memang ini satu persoalannya, ini apa Bapak pemerhati, karena saya sering bilang untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik, maka kita harus menyiapkan anggaran yang besar. Siap. Gitu ya. Nah, ini kendala besar yang kita dapat itu ada pada kondisi ekonomi masyarakat. Yeah. Ya. Sehingga ya upaya pengembangan, upaya peningkatan kesejahteraan guru. Ya, kalau guru pegawai negeri itu tidak masalah. Yeah. Tapi sebagian besar guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Alor, baik itu madrasah ataupun sekolah umum, itu ada pada kesejahteraannya. Karena guru-guru yang ada itu kebanyakan guru-guru honorer. Ya, nah ini memang satu kendala besar, sehingga ada kelambatan dalam peningkatan sumber daya manusianya. Sekolah pun tidak bisa menuntut banyak kepada orang tua, karena memang kita memahami kondisi ekonomi kita ya seperti ini. Nah, ini yang kemudian seperti yang disampaikan Bapak pemerhati tadi, seharusnya orang tua berbangga, bersyukur begitu, tidak melepas anak sendiri dan melepas sekolah sendiri, bagaimana menciptakan generasi-generasi yang unggul ya, SDM yang ada, tetapi berperan penting di sana. Bapak Sanan mungkin mau mengungkapkan sesuatu yang terganjal mungkin yang jadi pengamatan Bapak, silakan. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman guru MAN. Mereka sungguh-sungguh mengabdi anak didik mereka, sehingga anak didik itu bisa semua lini bisa mereka masuk. Karena mereka di sana, sayangilah mereka punya anak. Artinya bukan benci, tapi mereka sayang kepada anak. Hanya kita sebagai orang tua ini ada kelemahan. Yang pertama, anak itu pulang sampai di rumah, kita tidak tanya tadi itu bisa sukses pelajaran atau tidak. Kekurangan kami sebagai orang tua. Kami hanya tahu bahwasanya pagi itu harus ke sekolah, tapi nanti pulangnya itu kan kami tidak tanya bahwasanya di sana tadi itu ada peringkit berapa, ada masalah apa, ada terjadi apa di sekolah. Kita bangun komunikasi sehingga ada kesalahan di sekolah itu, kami sebagai orang tua, kami sampai di sekolah sana, kami akan tanya, anak didik nama ini tadi bagaimana, sehingga menjalani antara orang tua dengan siswa itu dia berkompeten. Dia hanya pulang langsung dia bermain, terus kita juga orang tua pulang sampai jam 6, kita tidak pernah tanya dia punya kehadiran di sekolah sana. Kadang kalau dia buat kesalahan kita sudah marah. Ya. Ini yang kadang-kadang terjadi di bumi Alor. Mungkin semua bumi, tapi kadang-kadang saya dengar seperti itu, saya merasakan seperti itu. Jadi anak itu kalau dia pulang kita tidak bersyukur, kita hanya main marah-marah. Sebenarnya kita bersyukur tadi di sekolah itu apa yang guru kasih tahu, guru sampaikan, sehingga yang kekurangan itu kita sebagai orang tua melengkapi. Masa kita tidak tanya sampai tidur pun, pagi pun anak kita pergi sekolah kita tidak antar. Nah, ini kelemahan kita. Bukan saya ngomong begini saya benci sama teman-teman atau seluruh pemersatu Alor, tapi salinglah kita melengkapi kekurangan itu sehingga ke depan itu kita berjalan sama-sama. Andaikan kalau memang anak itu kalau pulang apa-apa yang terjadi di jalan, dia sama tidak di rumah, kita mau bagaimana? Jadi kita bersyukurlah anak sudah pulang keadaan sehat, tapi kita punya kekurangan sebagai orang tua, bapak dan mama tidak pernah tanya
di sekolah tadi ada guru kasih pelajaran apa, nilainya berapa, supaya kita bisa sama-sama kerja jalan cari keluar seperti apa. Kita bisa sampai di guru sana, kita kasih tahu ini anak ini dia punya kekurangannya di mana, sehingga kita bisa bangun komunikasi itu anak. Tapi kadang-kadang ini kita punya warga Alor ini semua punya kepentingan kantor, makanya jam yang untuk tanya anak itu tidak ada sama sekali. Jadi harapan saya mengajak semua warga Alor, kalau bisa di hari ini kita sampaikan di media ini, tolong sampaikan pada istri, pada suami, dan pada anaknya, sehingga kerjasama yang baik itu terjadi pada dunia pendidikan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Oke, kalau di Man Alor sendiri, Pak Kepala, untuk biaya pendidikan juga ada ya di sana, atau semuanya pada gratis nih? Untuk di Man Alor ada kontribusi dari orang tua. Komite itu setiap bulannya itu 70.000. 70.000. Tapi ada dispensasi tertentu yang kami berikan juga kepada orang tua atau anak-anak tertentu, dan itu saya rasa semua sekolah di Kabupaten Alor ini melakukan itu. Karena kita memiliki satu komunikasi bagaimana menyiapkan anak dengan kondisi perekonomian yang ada. Contoh katakanlah kalau anak orang tua memiliki 2 anak yang sekolah di sekolah kami di Man, maka satunya kita bebaskan. Itu satu. Kemudian ada anak-anak yatim piatu, kemudian anak-anak yang betul-betul memang tidak mampu secara ekonomi, maka itu kita bebaskan memang kita belum bisa lakukan sistem pendidikan, dalam hal ini pembiayaan pendidikan sesuai yang ada di kota-kota besar. Gitu ya. Karena memang ya kondisi kita seperti ini. Dan saya rasa itu merupakan satu hal yang menjadi kendala bagi kami juga untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang baik ini. Tapi untuk di Man sendiri, saya sampaikan di guru-guru. Jadi memang kita harus berikan motivasi baik selalu ke guru-guru, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Gitu ya. Kalau kita hidup kemudian kita hanya mengharapkan upah, mengharapkan imbalan, tapi kemudian keberadaan kita ini kurang bermanfaat bagi orang lain, untuk apa juga? Ya, kita menggunakan moto ikhlas beramal sesuai moto. Ya, tentu bukan itu kita jadikan alat untuk membatasi kesejahteraan, tidak. Tapi memang kondisi kita memang seperti ini. Luar biasa. Ini motivasi ya, bahwa menjadi bermanfaat tidak harus dibayar ya. Mungkin kalau bicara tentang ini pasti panjang nanti ceritanya. Jadi ya, untuk segala sesuatu yang baik dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan pengorbanan juga ya. Bukan berkorban terus-terus kan. Ya, pasti tidak mungkin lah tidak makan begitu. Luar biasa. Jadi kalau dari Bapak Sana ini saya kembalikan, misalkan kalau untuk anggaran begitu, tadi kita kembali peduli bagaimana Man Alor ini dari waktu ke waktu terus berupaya untuk peningkatan kualitas sekolah begitu, dengan ketersediaan SDM yang ada. Nah, sementara yang ada ini memang terbatas diimbangi dengan jumlah siswa yang ada. Apakah kemudian dari orang tua begitu ketika diajak, bukan berarti memaksa kondisi keadaan ekonomi orang tua, tetapi bolehkah kita memberi lebih daripada apa yang kita punya, misalkan untuk sumbangsi ya, ada STM di sekolah untuk kemajuan ini juga demi anak-anak kita. Kembali kepada diri kita. Siap. Segala berurusan amalia kembali kepada diri kita. Siap. Artinya bukan terpanggilnya, tapi dipanggil ke sana. Bagaimana kita pun sekolah itu akan maju dan sejahtera lewat guru-guru. Jadi jangan karena komite 70.000 terus kita diam. Berapa sih 70 itu anggaran? Kalau 70.000 kali 100 orang berapa? Bagi berapa? Jadi marilah, artinya dengan sekarang adanya kita berbicara lewat ini radio Alor ini, saya mengajak kita semua, bukan hanya Muslim, tapi ketika orang Nasrani juga punya kewajiban, punya hak bilang membantu anak didik, marilah kita coba bangun. Artinya nilai 70 itu kan 1 bulan kita bisa beli sayur 1 hari. Tapi kita kasih 70 lalu kita berhentikan di situ. Terus nanti kalau ada pertanyaan, kita sudah bayar itu Pak. Nah ini yang jadi kekurangan kita. Jadi coba mari hari ini
Hari ini coba kita bangun komunikasi, baik saudara-saudara kita Muslim, saudara-saudara kita non-Muslim. Saya mengajaklah. Artinya sekolah itu bukan hanya orang Muslim. Sekolah itu kan punya orang semua. Kan di Mantri sana juga punya ada non-Muslim, ada Muslim. Jadi marilah coba kita bangun. Artinya nilai-nilai yang ada itu ya 1 bulan Bapak kasih saya berapalah, 1.000 juga baik. Yang penting dia lancar, bisa membantu guru honorer di mana sana, sehingga mereka bisa mendidik anak 1.100 orang itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu 1.100 orang kita mengajar, terus kita punya pengabdian hanya sukarela, terus dari rumah ada tuntutan seperti ini, bagaimana? Jadi saya mengajak lagi Bapak Kepala Sekolah, himbaulah kepada seluruh masyarakat, terutama jamaah Muslim, kalau sampai ke masjid-masjid, tolong sampaikan kepada mereka agar mereka bisa bersedekah dan infak untuk ke sekolah Bapak yang sekarang embangan ini. Jangan 100.000 lah, biar 10.000 juga baik. Kalau bisa ya, nanti Pak Kepala Sekolah datangkanlah di tiap-tiap masjid Jumat ini, di masjid ini. Nanti kita sampaikan kepada jamaah, ini mungkin kita punya Bapak Kepala Sekolah, sampaikan kepada kita, agar kita juga harus mengingat anak-anak yang di sekolah sana itu guru-guru kan banyak begini. Terus hanya mengharapkan 70.000 1 bulan, susah itu Pak. Susah sekali kalau saya hitung-hitung, karena Bapak guru sekarang kan dia pun gaji mungkin sudah 5 juta, 6 juta. Masa hanya mau kasih 70 bagaimana sih? Jadi saya mengajak Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru di sana yang sudah ber-PNS, cobalah bangun komunikasi, infak dan sedekah, sehingga guru yang tadinya honorer bisa memenuhi mereka punya perjalanan hidup. Terima kasih. Luar biasa ya. Bapak Kepala Sekolah tersenyum, begitu semangat, luar biasa. Mungkin terlepas dari perhatian Bapak Ibu, para orang tua, intinya bahwa apa yang sudah diberikan oleh sekolah, jangan lupa orang tua bantu ya, bantu kontrol ya, sehingga tidak sia-sia dari sekolah memberikannya ya. Walaupun dengan keadaan seperti yang tadi kita bahas, kalau mau memberi silahkan dengan senang hati, pasti kita menghargai bantuannya. Saya coba untuk membaca dulu, ada beberapa apresiasi di siaran langsung Facebook RRI Stasiun Produksi Alor, izin ya. Yang pertama ada Pak Rizal di Abas Nampira, keren katanya, terima kasih ya. Ada Rajima Nenu, sukses selalu guru Pak Hadi Kamis. Nurjana Iho, keren. Sehat selalu Bapak Kamat Man Alor, terbaik bos, dari Rahim Hobol. Terima kasih nih, luar biasa ya. Sudah memberikan apresiasi untuk Bapak Kepala Man Alor, terima kasih banyak. Kita punya waktu kurang lebih tersisa 10 menit sebelum kita akhiri kebersamaan kita. Boleh ada penekanan nanti dari Bapak Kepala Sekolah maupun juga dari Bapak Pemerhati, tetapi kita mau simak dulu pesan berikut ini. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Alor pagi hari ini, kolaborasi guru dan orang tua dalam menyiapkan SDM yang handal. Masih bersama dua narasumber kita, Bapak Hadi selaku Kepala Sekolah Man Alor dan juga Bapak Sahnan Ahmad selaku pemerhati pendidikan. Baik Bapak Kepala Sekolah, mohon izin, kalau di Sekolah Man Alor itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ya? Ya, kami untuk madrasah secara keseluruhan khusus NTT itu kita mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di tahun pelajaran 2023-2024 sehingga saat ini baru kelas 10. Baik. Nah, kalau untuk guru penggerak sendiri, untuk guru penggerak saat ini di program Kementerian Agama belum dijalankan. Baik. Masih menunggu ya. Iya, kalau berbicara tentang STM ini tadi, memang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Karena disinilah orang tua guru ini kolaborasinya harus sangat kuat. Begitu. Baik. Dan orang tua pun sudah menerima ya, sudah mengetahui tentang kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri. Betul, sudah disosialisasikan di orang tua. Baik, luar biasa. Nah, mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan STM guru maupun juga kemudian kolaborasi guru dan orang tua yang menjadi penekanan dari Bapak Kepala sendiri, seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, untuk yang pertama terkait dengan pengembangan SDM guru, itu yang saya tekankan untuk guru-guru saya khususnya, atau secara umum guru-guru di wilayah Kabupaten Alor, untuk mewujudkan visi tujuan pemerintah Kabupaten Alor, mewujudkan Alor Pintar.
maka guru yang terbaik, ya, orang yang layak menjadi guru adalah guru yang terus untuk belajar. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sebagai guru jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Tapi kita harus terus belajar dan belajar. Itu yang pertama. Kemudian untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk pengguna jasa madrasah, jasa sekolah-sekolah yang ada, kami tidak mengharapkan banyak dari Bapak Ibu orang tua, tapi yang kami harapkan adalah Bapak Ibu jaga perilaku anak di rumah, kawal akhlak mereka, kawal tata krama mereka dengan baik di rumah, dan berikan tanggung jawab kepada kami untuk mengisi pikiran mereka, mengisi otak mereka, mengisi ruh mereka, mengisi jasad mereka dengan skill-skill yang ada sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena kalau perilaku anak, tata krama anak, sopan santun anak itu yang merupakan hal dasar di dalam rumah, ini tidak dimiliki oleh seorang anak di sekolah, seseorang anak, maka itu akan menjadi masalah bagi kita dalam menjalankan tugas kita di sekolah. Apalagi dengan sekarang kita tahu Undang-Undang Perlindungan Anak ini membatasi guru untuk bertindak terhadap anak. Dalam berita kita lihat ada anak yang dicubit, guru masuk penjara, guru dipanggil polisi. Nah, ini terkait dengan hal-hal dasar sekali pada orang tua, sehingga saya minta kepada orang tua kita semua, ya termasuk saya sendiri sebagai orang tua, kita rawat anak kita dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan hal-hal dasar kemanusiaan yang baik di rumah, sehingga kami memiliki tanggung jawab besar untuk bisa mengisi IQ mereka, pikiran mereka, dan skill mereka dengan baik di sekolah. Mungkin itu dua. Baik, luar biasa. Kalau dari Bapak Pemerhati sendiri, apa yang boleh disampaikan mengenai topik kita pagi hari ini? Silakan. Baik, sudah mau akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada warga Alor. Sekarang mendengar kita ada berbincang-bincang. Moga-moga kita sehat selalu di 2023 memasuki 2024. Sehingga apa yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan kepada warga Republik Alor ini mudah-mudahan sebagai catatan, kita harus berpikir bersama. Jangan hanya satu orang yang berpikir. Karena dunia pendidikan ini kan kalau satu orang yang berpikir akan pincang. Tapi kalau kita warga Alor semua berpikir, tentu dia tidak akan pincang. Sepertinya tadi saya masih singgung lagi, artinya dia punya uang komite itu kan 70.000. Siap. Sejauh mana warga di Kabupaten Alor ini, sementara murid 1.100 orang, terus guru sekian puluh orang, bagaimana mereka punya kesejahteraannya? Ini kita harus pikirkan, dan pemerintah juga harus pikirkan. Jangan hanya masyarakat yang berpikir, pemerintah juga turut berpikirkan, sehingga dunia pendidikan akan maju. Tadi saya dengar Bapak Jokowi sampaikan itu, pendidikan itu kan pijakan awal. Pijakan awal kalau memang salah berarti nanti akan salah selama-lamanya. Oleh karena itu saya menghimbau sekali lagi dari warga Kabupaten Alor, saya mengajak, artinya anak-anak itu kan kita punya anak-anak semua. Bukan saya punya anak-anak, bukan kepala sekolah punya anak-anak. Semua punya anak-anak semua. Kenapa? Kalau kita dari jalan kan ada yang berdiri, anak di mana? Sekolah. Ya itu kan anak-anak kita semua. Jadi mari kita bangun Alor ini sehingga ke depan masuk di 2024 ini kan pendidikan akan cemerlang. Khusus bagian Man Alor. Karena kan sudah diterapkan, praktek-praktek sudah dibuat. Tinggal 2024 apa yang kepala sekolah mau bangun lagi. Nanti sampaikan kepada kita. Dan kalau bisa jangan lupa datang di RRI ini. Sampaikan bahwa punya amanah, sampaikan bahwa punya keluh kesah, sehingga radio bisa udara, Alor bisa dengar semua. Jadi jangan bukan hanya hari ini,
Oke. Tapi mungkin ke depan kalau ada surat, ada himbauan kepada Bapak Kepala Mendatang, silakan datang bergabung. Iya. Terima kasih. Siap, luar biasa ini harapan kita bersama dan masih banyak harapan-harapan kita yang mungkin hanya bisa kita panjatkan lewat doa seperti itu, dan terus kita perjuangkan, kita dukung pendidikan yang ada di Kabupaten Alor secara khusus ya. Man Alor yang sudah bersama kita pagi hari ini ada Kak Upik Tolang, sukses selalu Bapak Camat Man Alor. Terima kasih, baik, luar biasa. Seperti tadi sudah diajak oleh Bapak Pemerhati, ini luar biasa ya. Dan kita juga sangat bersyukur sekali di mana dari Man Alor ini anak-anak yang luar biasa selalu berbagi di program Sore Ceria RRI Stasiun Produksi Alor, dan kita bangga sekali. Dan ketika anak-anak kita seperti ini dari sekolah merasa bangga, semakin semangat menciptakan generasi yang luar biasa, dan tentu juga jadi kebanggaan orang tua. Saya kemarin dalam candaan saya ketika adik-adik datang ke sini ke studio, saya bilang, wah kalian dijebak ya? Kami tidak bisa dijebak. Wah, ini mental yang luar biasa, walaupun itu cuma candaan saya sih sebenarnya awalnya, tapi mereka dengan tegas mengatakan seperti itu, dan salut, keren Man Alor, luar biasa. Oke, mungkin Bapak Kepala mau tambahkan sedikit sebelum kita akhiri? Ya, satu statement terakhir mungkin untuk guru-guru semua. Siap. Bahwa metode dan teknik pembelajaran itu lebih bagus, lebih baik daripada materi yang kita siapkan. Tetapi seorang guru itu lebih baik dari metode yang apapun yang akan kita jalankan. Dan ruh seorang guru atau jiwa seorang guru itu akan lebih baik daripada guru itu sendiri. Mengapa? Karena ada guru yang tidak memiliki ruh sebagai seorang guru, hanya sebatas nama guru, tapi tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada siswanya. Sehingga mari kita sebagai guru memiliki tanggung jawab besar, jadikan nama kita, profesi kita sebagai guru tidak hanya pada nama, tetapi pada ruh kehidupan kita. Luar biasa. Baik, baik. Pendengar RRI, banyak tantangan yang dalam dunia pendidikan, terutama yang dihadapi oleh Man Alor, tetapi semangat tidak terbatas. Yang pastinya semangat, terutama ketika kolaborasi antara guru dan orang tua baik, tentu SDM yang handal bisa kita ciptakan. Terima kasih banyak Bapak Kepala, terima kasih Bapak Sahnan, dan pendengar RRI. Terima kasih juga Anda sudah menyimak perbincangan ini. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi bagi kita, dan mari setiap kendala yang ada sama-sama kita pasti bisa. Demikian kolaborasi guru dan orang tua dalam menyiapkan SDM yang handal bersama Pak Hadi A. Kamis SH selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Alor, dan juga bersama kita Bapak Pemerhati Pendidikan Bapak Sahnan Ahmad. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tambua setelah pesan berikut ini sebagai penutup kebersamaan kita di Dialog Alor pagi ini.